ama arah lu itu sih nah dia nggak ada redaktur di mana betul kenapa bang kenapa sih baru seorang kan itu baru seorang kajiran terus ke kanan itu bangan yang bilang ulah kadinya itu kan seorang kadinya tadi batuk ulah nanti ngomong ulah kadinya itu teh. Assalamualaikum, apa kabar kawan-kawan Kelana Purnama. Jumpa lagi di explore kedua setelah kemarin dari rumah pengabdi setan, dan kita melanjutkan ke mana, Cir? Ke makam Goblok. Assalamualaikum, apa kabar kawan-kawan Kelana Purnama di eksplor mitos dan sejarah di Kabupaten Bandung. Setelah kemarin di episode pertama kita ke daerah di perkebunan juga, dibuat di rumah pengabdi setan. Selanjutnya kita akan ke mana, Cir? ke makam Boska. Ke makam Boska. Kita eksplor di sana, eksplor mitos, eksplor sejarah supaya jadi pengetahuan, dan buat teman-teman yang mencari tempat-tempat buat spot foto atau buat tempat wisata lainnya, tempat wisata malam juga nanti kita cariin, dan pantengin terus di channel Mimen 78 di acara Kelana Purnama. Sekilas cerita tentang Tuan Karl Albert Rudolf Boska yang lebih dikenal namanya di sebuah peneropongan bintang di Lembang. Akan tetapi yang luput dari sejarah generasi muda saat ini, Boska adalah seorang pendiri perkebunan teh di Malabar. Beliau adalah pendiri perguruan tinggi Technische Hochschule Bandung yang sekarang dikenal menjadi ITB. Sosok Boska yang terkenal dermawan. Ia meninggal karena sebuah penyakit tetanus yang berawal dari jatuhnya beliau dari kuda tunggangannya. Konon katanya, beliau masih sering hadir di villa dan makam beliau pada saat jam 9 pagi. Kisah kedermawanan beliau masih terpatri di hati para pekerja tua yang memang mengenal beliau saat masih hidup dan masih menghargai beliau sampai beliau meninggal di lokasi perkebunan teh Malabar.
Angger ah, poek. Poek angger. Cen. Saya lupa kau orang ini. Kita balik manis. Ya. Iya bapak. Mana? Sudah sama ada. Hah? Ada kena kita ada benar benar sudah kena sana. Lupa. Nya masih sewer kene. Lagi kita buat mau jalan tangan apa mau buat. Tadi dah rongkap. Rongkap ini raya binu rakamna terang bener Ya, ini kan tempat kami waktu itu di anak orang lagi di anak. bunga Tapi tadi di tempat tadi teh apa yang nama? ya teh kurang Enggak sama jaganya sama apa? Ini kan di jalan tuh. kayak naon itu juragan terus naon Kurang. tadi sore teh sama arah itu sih kan dia ada rek dur di mana Nah, pas enak sorangan itu. Sorangan kajero terus ke kanan. tuh bangan yang bilang Ulah kadinya itu kan sorangan kadinya. tadi empat nanti ngomong Ulah kadinya itu teh gimana sok rencana kadi itu tadi di orang kasih apa yang orang sih bapak kadi itu nanti lebih panjang di mau babe orang kita kabur ada ke pintuan pintu tempat ya bawahnya. tahu harus Enggak perlu. Ayo begini masih nggak bisa. Emang kan orang lagi ya. apa yang ngajak balik-balik Kes panik. iya ini ngono tempat itu aneh dari beluran ini benar lewu Kan ini sahnya tadi bakal baru kira balik mana? Paraman banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sudah berada di lokasi tepatnya di makam Boska dan sudah ketemu sama warga setempat di wilayah Nona Malabar. perkebunan Malabar dengan siapa? Ade. Adek, betul ini teh makam Boska. Iya betul. Nah, terus gini kan saya mau menggali mitos di makam inilah yang biasa warga dengar atau mitos-mitos warga lah yang sering dibicarakan di warga Malabar sendiri. Itu apa biasanya di sini? Biasanya ya ada penampakan sosok noni Belanda gitu. Cuman di belakang sini ada kan pembuangan di sini. Tapi sering Gak ada yang berani sih ke belakang kita. oh ya sering ganggu tapi Gak tahu suka ganggu, cuman suka ada aja suka gitu. ada penampakan. Nah, bener nggak kalau si Tuan Boska itu kadang-kadang suka ada juga? Katanya sih, tapi gak tahu, saya belum melihat kayak gini. Tapi secara dengar gitu Iya, ada ya. dengar Nah, sih warga ada. sini Iya. banyak yang dengar. Nah, terus kalau yang dilarang di tempat ini apa? Dilarang Yang nggak boleh pantrangan, paling ngomong doang, ngomong gak boleh sompral gitu. di sini. Oh ya, tapi kan kita mah kesini bukan buat ganggu, Iya. Ya? Iya. cuman buat supaya masyarakat tahu lah
Iya. bahwa di Malabar di Kabupaten Bandung itu Nah, ada tempat bersejarah. Nah, itu. Iya, jadi bukannya Betul. buat ajang apa-apalah, Iya. buat nantang nggak ada ya. Iya. Jadi intinya kita ke sini Silaturahmi. dan supaya tahu oh di Kabupaten Bandung ada nih Boska. Boska itu salah satu pendiri pabrik teh pertama di Iya. Kabupaten Bandung kan. Iya. Jadi tapi manfaatnya terasa sampai sekarang, masyarakat bisa bekerja. Nah, tapi kalau di tempat ini kalau misalkan siang hari itu suka ada yang mengunjungi lah masyarakat itu buat wisata. Suka ada. Tujuannya buat apa sih kalau yang datang ke sini? Cuman foto-foto aja. Oh, foto-foto. Iya. Tapi rame. Lumayan suka ada. Tiap minggu paling ada. Suka rame tiap minggu. Suka rame. Iya. Kalau Mang Ade sendiri pernah tuh ngalamin naon gitu di sini? Di sini belum pernah. Belum pernah ke sini Iya. malam-malam. Kalau sebelah sana pernah. Ada apa di sana? Banyak sebelah sana. Oh, tempat apa? Tempat pembuangan. Pembuangan naon? Ya gak tahu kata warga sini. Oh, jadi adalah tapi kita nggak dulu ke sana karena Iya. kondisi malam, pencahayaan juga Iya. kurang. Dan lah takut terjadi apa-apa ya gitu ya. Iya. Tadi kita Leuweungan namanya. mau leuweungan. Leuweungan. Terus di sini tuh selain makam dari Boska sendiri itu ada apa aja di sekitaran sini? Peninggalan-peninggalan zaman dulu. Yang saya tahu ini doang. Villa, Oh, ada di- villa, iya. Villa di Malabar, sebelah sana. Oh, ada lagi Villa, iya. Mm-mm. Villa, sekolah, paling sekolah. Sekolah SD. Tapi bener sih suasana pertama masuk ke dia langsung sep, Gimana? Iya. beda gitu dingin Iya. lagi mana beda sama tadi di sana. Cir, Mama Cir. Ya, itulah. Sebenarnya tadi gini kawan-kawan tadi kan sempat Mama Cir sempat Ya. datang dulu ke sini lah. Udah sempat datang dulu ke sini kita bertiga itu. Cuman ya emang kitanya emang takut warga misalkan ada pikiran yang negatif gitu ke kita, makanya kita nyari dulu warga supaya bisa Nah, ya gitu. gitulah. Iya. Kita bisa lihat kalau kita itu mau ngapain sebenarnya ke sini Nah, itu kan. Terus tadi pas ketemu udah ada warga Kang Dani sama siapa Kang siapa? Ya. Pas masuk ke sini. Pertamanya ya emang lah pasti akang-akang itu juga ngerasain gitu waktu masuk pertama ke sini ada apa aja ya gitu. Mungkin yang Kok dibahas lah. gak usah dibahas ya salah itu mah. Mungkin Kamu pas anak IndiHome, kamu anak IndiHome. ya saya anak IndiHome cuman Rumah mau pindah. TV. Jadi kita itu Gitu. tadi tuh udah masuk ke sini, berarti udah sama warga, sama Kang Dani, sama Kang Ari. Tapi karena tidak kondusif lah suasananya. Suasananya tidak Kita kondusif. balik lagi, kita cari lagi yang lebih bisa. Iya Kang, jadi nyari agak berani lah istilahnya bisa sanggup tadi si Kang Ari, Ya, orang Kang Dani, wah nah rada ruas nah kadi teh saya mah teu wani ka dieu, gak berani lah ke sini. Ada teman saya nyata Kang, yaitu Kang Ade, jadi supaya kita bisa ajak ngobrol juga Kang. Jadi jangan sampai kan kita tuh cuman kita yang ngarang sih bisa-bisa aja gitu, cuman harus ada dari warga setempat supaya oh iya bener tempat itu ada makam Boska bisa jadi tempat wisata juga. Nah, Kalau biasanya kalau wisata malam itu suka ada. suka ada. Kan di Trans 7 pernah ke sini. Oh pernah ada Trans 7. Uji nyali. Oh Kesini pernah. Di mana lokasinya? Ya di sini. Di sini Iya, sini. di Oh, sini. Di dalam, tepatnya di dalam. kalau masuk ke dalam bisa, tapi sekarang mah dikunci ya. Iya, di sana. Tapi kalau misalkan mau ke sini, misalkan ada kawan-kawan yang mau datang ke sini, harus gimana dulu sebelumnya ngomongnya ke siapa gitu, ada orang misalkan. Wah, ada penjaga kalau siang, kalau nggak salah ada penjaganya. Oh harus siang dulu ngomong. Iya, nah, gitu. Baru bisa. Baru bisa malam itu. Oh siap. Berarti saya mah karena kita kontennya dadakan, bikin datang ke sini nggak bilang-bilang dulu gitu. Jadi nggak tahu, kirain ada yang jaga di sini malam-malam juga ada gitu. Makanya kita langsung datang ke sini. Ternyata nggak ada, ya udah. Iya. Ini kebetulan Kang Ari sama Kang Dani lagi nongkrong, ya udah diajak lah, digusur Kang tadi ku abi dipaksa kedua ayah ya. Tapi intinya lah kita datang ke sini itu cuman untuk menggali sejarah, Iya. untuk mengetahui potensi lah di Kabupaten Bandung apa aja. Selain wisata siangnya juga kan Nah, aya lah di dia naon wae, bisa kan digali wisata malam. Nah terserah kawan-kawan datang ke dia mau ngapain terserah, tapi dengan menjaga tata krama jeung intina ulah Sopan sopan, sing sopan lah sopan. ke warga setempat. Dan tujuannya mudah-mudahan rame lah tapi kesini, dengan tujuan positif. dengan tujuan positif, dan positif imbasnya juga ke warga. Misalkan jadi rame, jadi warga kan ada
pekerjaan sampingan lah istilahnya begitu kan. Selain pekerjaan pokok kan kebanyakan di perkebunan ya warga di sini. Nah, kita sampai lagi di salah satu juga peninggalan dari Tuan Boska, bibit teh pertama ya. Dia bibit teh pertama. Jadi kumaha ceritanya bibit teh pertama, maksudnya kumaha? Ya kan sebelum adanya perkebunan teh, ini dulu bibitnya dari sini. Tuan Boska itu. Oh, ngambilnya dari Iya, sini. di sini. Pembibitan utama dari sini bibit. Tapi dengar-dengar dari siapa? Kang Ade sama Kang Ari, Iya. katanya nggak boleh ditebang. Kenapa? Iya, nggak boleh sini pantrang. Nggak tahu apa pantrangnya, nggak tahu. Tapi misalkan ya ada yang nebang, pernah tanya kejadian nebang enggak? Nggak pernah. Nggak pernah, nggak ada yang nebang. Iya, nggak pernah. Hmm. Makanya sampai itu di situ sebelah sana Hmm. kan sampai yang nggak dibabat gitulah. Nggak dibersihin. Iya, nggak dibersihin sengaja gitu. Nggak ada yang Karena ada boleh. pantrangan itu. Nah, itu. Pantrangan tuh larangan lah, larangan Ya. dari masyarakat tempat. Mungkin baiknya itu kita ambil sisi baiknya, bukan karena apa-apa, tapi karena ini bibit teh pertama, mungkin yang terbaiknya ini Iya. awalnya Nah, itu. untuk melestarikan Iya, juga. benar. Jadi supaya masyarakat itu tidak asal tebang Nah, dan juga untuk menjaga kelestarian alam gitu ya. Nah, di sini suka ada kejadian apa? kalau malam pernah ada warga sekitar Malabar sini suka ada anjing yang hitam pernah nyelakain orang sini. Gigit Serius. atau gimana? Iya, digigit. Oh. Orang sini orang Malabar asli. Tapi Tapi tengah malam, tengah kalau tengah malam iya. Sendirian di sini. Pakai bawa motor suka ada anjing. heeh. Hitam anjingnya. Tapi kalau siang mah nggak ada itu. Enggak ada. Keluarnya juga dari sini gitu. Iya, dari sini. Oh, Sekitar sini. si anjing itu ya. Itu. Si anjing. Heeh. Tapi kalau misalkan aya teh bisa ada, kalau misalkan ada teman-teman yang wisata ekstrim ya, Iya. wisata malam, wisata ekstrim, bisa teh Ke sini nggak di sini, misalkan di mana Oh, ada di sini. misalkan atau tempatnya. ada paling ya di sini ke dalam. Kalau ada yang berani mah Kalau ada yang berani, tapi Ya, sendiri berani tuh. danau sana. Sendiri kumaha? Insya Allah, ayo saya Tuh, berani. kalau misalkan ada kawan-kawan yang mau wisata ekstrim, nantilah di Facebook Kang Adenya. Nah, Facebook Kang Ade di deskripsi, bisa hubungi Kang Ade. Silakan lah kayak ngobrol sama Kang Ade, misalkan Iya. pengen wisata jam segini bisa diantarnya Kang. gitu. Iya, siap. Siap, mungkin untuk di sini segitu aja dulu. Nanti kita ke lokasi selanjutnya. Pila ya, Iya, pilih. ke Pila, tempat tinggalnya dulu Tuan Boska. Iya. Kita lihat-lihat di sana ada apa. Oke. Oke, explore kita di makam Boska sudah selesai. Sudah dilakukan lah, sudah kita jalan-jalan tadi melihat lokasi makam Boska di malam hari. Kumacir, tanggapannya Cir? Ya, tanggapan saya mah tempatnya lumayan Lumayan. serem juga. Waktu saya tadi explore di sana kita gitu kan. Ya mungkin ada beberapa yang tidak perlu diceritakan mungkin ya. Ya. Atau ya Udah bukan tujuannya. nah bukan tujuannya ke situ, cuman kita kan mengeksplornya sejarahnya Ya, dari dan makam itu mitosnya juga. dan mitosnya juga. Untuk misalkan kalian yang mau Wisata datang ke wisata malam ke makam Boska, boleh dicoba deh, cobain tantangannya. Dan ini kalau misalkan nyampe 1000 subscriber, kita saya bisa Gocir mau ngadain tantangan dimanapun. Misalkan kalian punya rekomendasi tempat, ya kita bisa uji nyali lah. Uji Misalkan saya atau Gocir tinggal di kolom komen lah, dibanyakin kolom komen. Oh, mau tadi di tempat Boska uji nyali, oke. Tapi syaratnya harus 1000 subscriber. Dulu. Makanya jangan lupa subscribe, like, and Komen. komen. Sampai jumpa di Mimen 78.